Kalau kita bicara soal Bali, yang terbayang pasti surga ya kan? Tapi tahu nggak sih, di bawah permukaan lautnya yang biru jernih, ternyata ada sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang surga yang hampir lenyap, dan bagaimana surga itu bangkit lagi dari kehancuran. Nah, pertanyaannya jadi simpel, tapi juga rumit. Gimana sih caranya menghidupkan kembali sesuatu yang udah mati? Gimana caranya mengubah gurun di bawah laut jadi taman yang subur lagi? Nah, itu dia teka-teki yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ternyata ada di kombinasi yang, wow, luar biasa. Sains canggih, sentuhan seni, dan yang terpenting, kekuatan komunitas. Jadi yang Anda lihat di sini bukan sekedar keajaiban alam biasa loh. Ini tuh mahakarya yang sengaja dibangun dari puing-puing. Oke, untuk benar-benar paham keajaiban ini, kita perlu mundur sedikit. Yuk, kita kembali ke masa lalu, di Desa Pemutaran, dan lihat krisis yang hampir melenyapkan segalanya di sana. Susah dipercaya ya, tapi beberapa dekade yang lalu, ya inilah pemandangan terumbu karang di Teluk Pemutaran. Benar-benar kayak gurun tandus. Karang yang jadi sumber kehidupan desa itu, ya hampir musnah. Terus apa sih biang keroknya? Wah, ternyata ini kombinasi yang brutal banget. Ada pengeboman ikan, ada racun sianida yang merusak segalanya tanpa pandang bulu, dan diperparah lagi sama suhu laut yang naik, yang seolah-olah merebus karang sampai mati. Ekosistem ini beneran udah di ujung tanduk. Dan dampaknya ini bukan cuma soal lingkungan ya, ini bencana kemanusiaan. Coba bayangin, saat terumbu karang mati, ikan-ikan juga hilang. Artinya apa? Ekonomi lokal yang hidup dari nelayan dan pariwisata selam ya ikut hancur. Komunitas di Pemutaran waktu itu benar-benar kehilangan segalanya. Tapi, justru di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah ide yang cemerlang. Sebuah solusi yang kalau didengar mungkin kayak cerita fiksi ilmiah. Tapi justru inilah yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Nah, kenalan dulu sama yang namanya teknologi biorock. Ini gagasan dari ilmuwan Wolf Hilberts dan Thomas Goro. Idenya itu revolusioner banget. Pakai listrik untuk menumbuhkan kembali terumbu karang. Yap, Anda nggak salah dengar. Pakai listrik. Oke, jadi cara kerjanya gimana? Gini nih, pertama mereka bikin kerangka dari baja. Terus, kerangka itu dialiri listrik tegangan super rendah. Jadi aman banget buat biota laut. Nah, arus listrik ini secara ajaib narik mineral dari air laut buat ngebentuk lapisan kayak batu kapur di kerangkanya. Intinya sih, mereka itu kayak ngasih kerangka super yang penuh energi buat si karang tumbuh. Tapi, membangun taman bawah laut ini bukan cuma soal teknologi loh. Sebuah taman kan butuh perawat. Nah, disinilah pahlawan sejati dari cerita ini muncul, masyarakat lokal. Merekalah yang mengambil ide ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang hidup. Masyarakat setempat, termasuk para nelayan yang dulunya mungkin terpaksa pakai cara-cara yang merusak, sekarang dilatih untuk membangun dan merawat struktur-struktur ini. Keahlian mereka, misalnya ngelas, yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi alat untuk konservasi. Ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Dan disinilah letak perubahan yang paling keren. Ada pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Mereka bukan lagi jadi pemburu di lautan yang sekarat, tapi mereka bertransformasi jadi petani yang merawat kebun bawah laut mereka sendiri. Luar biasa kan perubahannya? Dan kerennya lagi, ini nggak berhenti di sains dan konservasi aja. Komunitas Pemutaran benar-benar mencurahkan jiwa mereka ke dalam proyek ini. Mereka menggabungkan kekayaan budaya Bali langsung ke dalam desain terumbu karangnya. Jadi, mereka nggak cuma numbuhin karang, mereka juga menciptakan seni di bawah laut. Patung-patung mitologi kayak Kebarong dan Ganesha sengaja ditenggelamkan. Hasilnya, terumbu karang ini jadi semacam galeri seni bawah air yang unik banget, bikin para penyelam terpesona. Oke, jadi setelah bertahun-tahun kerja keras, teknologi yang inovatif, dan semangat komunitas yang luar biasa, apa hasilnya? Yuk kita lihat gimana semua pengorbanan itu terbayar lunas. Angka-angkanya ini bener-bener bikin takjub. Karang yang tumbuh di struktur biorok ini ternyata 3-5 kali lebih cepat dari biasanya. Nggak cuma itu, tingkat kelangsungan hidupnya terhadap ancaman kayak pemutihan karang juga jauh lebih tinggi. Jadi jelas ya, teknologi ini beneran ampuh. Pemulihan lingkungannya juga dramatis banget. Tempat yang dulunya cuma gurun tandus, sekarang jadi ekosistem yang super ramai. Ikan-ikan balik lagi dalam jumlah besar, banyak spesies laut lain yang kembali, dan bahkan dugong yang tadinya dikira udah punah di sana, terlihat lagi. Dan skala proyeknya? Gila, ini luar biasa. Sekarang ada lebih dari 70 struktur biorok terpisah yang kalau disambung panjangnya lebih dari 0,5 kilometer.
Ini menjadikan proyek di pemutaran sebagai proyek restorasi terumbu karang biorok terbesar di seluruh dunia. Nah, kesuksesan ekologis ini langsung nyambung ke kesuksesan ekonomi. Hotel-hotel di pemutaran sekarang penuh terus sepanjang tahun. Isinya turis-turis yang sengaja datang dari jauh buat melihat keajaiban terumbu karang yang lahir kembali ini. Ini bukti nyata kalau konservasi itu bisa membayar kembali. Kisah pemutaran ini lebih dari sekedar cerita satu desa. Ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah contoh nyata tentang apa yang mungkin kita capai. Yuk kita lihat gimana cerita ini jadi inspirasi yang lebih besar. Dan ini nih yang bikin ceritanya jadi makin spesial. Proyek raksasa ini nggak didanai oleh lembaga-lembaga besar dari luar negeri loh. Semuanya murni dari mereka sendiri. Dari bisnis lokal, dari donasi. Ini adalah sebuah kemenangan yang lahir dari inisiatif komunitas itu sendiri. Dan tentu aja, dunia pun melihat. Penghargaan-penghargaan bergengsi dari seluruh dunia pun mulai berdatangan. Ada UNDP, Equator Prize, Pata Gold Award, Kalpataru yang super bergengsi di Indonesia sampai penghargaan dari SKAL. Semuanya mengakui apa yang telah dicapai desa kecil ini. Kini, pemutaran bukan cuma destinasi wisata. Tempat ini udah jadi semacam pusat pelatihan dan sumber inspirasi. Desa ini nunjukin ke komunitas-komunitas pesisir lain di seluruh dunia bahwa mereka juga bisa loh mengambil tindakan dan memulihkan ekosistem laut mereka sendiri. Pada akhirnya, kisah pemutaran ini jadi bukti hidup bahwa harapan itu bisa ditanam, bahkan di lahan yang paling tandus sekalipun. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting. Kalau satu desa aja bisa pakai sumber dayanya sendiri untuk menumbuhkan kembali terumbu karangnya, coba bayangkan apa yang bisa dicapai oleh seluruh dunia.